Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakti Ibrahim. Saya dari kelas Pati F1. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengimplementasikan ERP dengan menggunakan Odoo pada perusahaan Sivir Ekatek. Eh, Pertama, kita langsung saja ke downloadnya. Nah, untuk downloadnya itu sendiri, di sini kita masuk ke dalam odoo.com yang dimana linknya akan saya terapkan di link description. Nah, jadi sebelum kita mendownload tuh ada versi-versi Odoo yang tertera di sini. Tergantung bagaimana kebutuhan Anda dalam eh, menggunakan Odoo itu sendiri. Di sini saya menyarankan di Odoo versi 13. Nah, di sini juga terdapat Odoo Community dan Odoo Enterprise. Apa sih bedanya Odoo Community dan Odoo Enterprise? Nah, kalau Odoo Community ini lebih terbilang kayak versi free-nya dari Odoo itu sendiri. Jadi ada beberapa fitur yang ada dalam modul-modul Odoo itu sendiri yang harus diakses secara berbayar atau pindah ke modul Enterprise, Odoo Enterprise. Nah, untuk downloadnya bagaimana? Kalau kita langsung klik begitu saja di klik sini, dia harus dia menyatakan bahwa atau pindah ke atas memberikan warning harus mengisi dulu perusahaan yang kita tempatkan. Di sini saya menggunakan nama kampus saya sendiri, LPKIA, lalu nama saya, lalu nomor teleponnya berapa. Oke, saya di sini akan sensor nomor teleponnya. Oke, lalu ada emailnya itu sendiri. Email saya menggunakan. Nah, karena saya di sini tidak mengisi secara lengkap data diri saya, karena apa? Karena saya sudah mendownload aslinya. Oleh karena itu saya hanya memberikan contoh saja nomor telepon Anda yang Anda gunakan, lalu nama lengkap Anda bagaimana, dan lembaga atau institusi ataupun perusahaan yang Anda tempati sekarang ini bisa diisikan di sini. Lalu untuk primary interest itu ada tiga pilihan. Karena saya di sini mahasiswa, sini saya memilih yang ini. Untuk company size, karena saya masih mahasiswa, jadi ini biarkan saja seperti ini. Lalu klik download. Nah, apabila setelah diklik download, maka secara otomatis dia akan mendownload aplikasinya. Sebentar. Dia akan secara otomatis mendownload aplikasinya ke inventory lagi, storage kita. Seperti apa aplikasinya? Nah, seperti ini. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tutorial atau menjelaskan bagaimana cara menginstalnya. Oke, sebentar. Kita minimize dulu. Kita keluarkan dulu. Minimize. Sebentar. Nah, ini sudah masuk ke tahap penginstalan. Nah, kita di sini pilih bahasanya menggunakan bahasa Inggris. Lalu klik next. I agree. Untuk post agree ini sebelumnya di sini kalau misalnya kalian baru menginstal banget gitu masih awalan, di sini pasti ada yang di checklistnya PostgreSQL database. Tapi karena saya sebelumnya sudah mencoba untuk menginstal, sini sudah otomatis tidak terchecklist lagi karena masih ada gitu. Lalu klik next. Untuk username di sini menggunakan root, juga root passwordnya. Lalu next lagi. Ini destination folder untuk penyimpanan aplikasinya. Install. Nah, mungkin di sini akan sedikit lama penginstalannya karena membutuhkan waktu juga. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai perusahaan yang saya sedang terapkan ERP menggunakan Odoo. Nah, perusahaan saya ini Sivir Ekatek yang dimana bergerak di bidang bahan kimia.
Jadi perusahaan ini dibikin oleh orang tua saya sendiri. Jadi saya akan mencoba menerapkan ERP ini pada perusahaan saya, orang tua saya sendiri. Nah, permasalahannya ada di perusahaan ini adalah apabila eh, pemesanan barang yang dikirim oleh supplier itu kadang suka tidak sesuai dengan apa yang tercatat di PO atau tidak invoice-nya. Apabila saya memesan barang sebagai contoh kupri sulfat itu sebanyak 5 sak atau 5 karung, terkadang yang datang hanya 3 karung atau 2 karung saja karena apa namanya? Karena pihak sana menyatakan bahwa barangnya sedang out of stock atau habis dan belum dapat dari pusatnya lagi. Nah, di sini saya akan mencoba menerapkan lagi, mencoba menerapkan bagaimana ERP dapat membantu usaha atau perusahaan yang didirikan oleh orang tua saya. Mungkin di sini saya juga akan cut dulu untuk videonya karena di sini hanya baru segini gitu apa namanya loading progressnya. Nanti saya akan lanjut lagi ketika sudah hampir dikit ya. Oke, sekarang sudah hampir selesai instalasinya. Ini memakan waktu yang cukup lama ya. Ada di angka 30 menit untuk di laptop saya, tapi itu sesuai dengan spek laptop kalian juga. Mungkin berpengaruh juga pada spek laptop masing-masing gitu. Di sini saya menggunakan AMD A8 untuk prosesornya. Ya, laptop jadul lah kehitungannya. Oke, masih menunggu. Sebentar. Oke, sekarang sudah komplit untuk instalasinya. Tadi menginstal Visual C++ yang di sini bisa kalian lihat sendiri. Setelah selesai, maka dia akan tulisannya komplit dan tinggal di next saja. Nah, di sini tinggal diklik saja yang untuk checkboxnya, start audio-nya. Kita klik finish. Tunggu sebentar, nanti dia akan masuk ke dalam browser. Dia akan masuk ke dalam localhost 8069 karena dia menggunakan localhost mungkin di sini ya. Sebentar loading, masih loading. Oh ya, di sini juga berpengaruh pada jaringan koneksi kalian. Apabila koneksinya sedikit lamban atau ya bisa terbilang lamban lah, maka dia akan mengakses ke dalam ini pun sedikit lamban gitu. Seperti yang saya dapat sekarang. Oke, mungkin tadi maaf sedikit lama ya, koneksi saya juga kurang bagus. Nah, di sini kalau misalnya kalian pertama kali bikin tuh nggak akan seperti ini tampilannya. Dikarenakan saya sebelumnya saya sudah pernah membuat database, ya maka harus data yang harus diisikan gitu, dan itu pun langsung terhubung ke sini. Karena mungkin historical atau apa namanya cache yang sebelumnya belum terhapus sepenuhnya. Jadi kalau tampilan pertama tuh mungkin bisa diklik manage database sebentar. Nah, sebelum saya membuat database tentang K25, sebenarnya itu plesetan di K24 sih. Nah, untuk membuat database kembali, klik di sini, create database. Nah, di sini ada kita di sini kita disuruh membuat nama database itu sendiri. Database-nya kita kasih nama CV Rekatek. Emailnya menggunakan email saya. Untuk passwordnya, untuk passwordnya mungkin saya akan sensor untuk email dan passwordnya ya. Nomor telepon juga saya akan sensor. Lalu untuk language kita pilih yang English USA.
Dan untuk country di sini kita bisa pilih Indonesia. Nah, setelah terisi semua, dan kita harus aware di sini karena email yang kita gunakan dan password yang kita gunakan di sini. Nah, email yang di sini yang nanti kalian isikan menggunakan email dan password yang kalian bikin sendiri, itu akan berfungsi untuk login lagi seperti yang tadi di awal kita masuk ke dalam formnya. Dia akan meminta untuk memasukkan email dan password. Nah, email password ini dia akan langsung terhubung ke dalam database yang telah kalian buat ini gitu. Jadi nggak usah kalian create database atau klik apa lagi. Jadi tinggal masukin email kalian dan password kalian dan dia akan langsung terhubung ke dalam database kalian. Lalu klik continue. Oke, maaf tadi lama banget karena jaringan saya sedang down. Di sini kita sudah masuk ke tampilan awal dari Odoo itu sendiri. Nah, di tampilan ini kita bisa menggunakan beberapa modul yang tersedia seperti CRM, website, timesheet, inventory, barcode, project, invoicing, accounting, dan masih banyak lainnya. Nah, di sini saya akan menggunakan modul inventory satu dan satu lagi sebentar. Oke, setelah di-download atau setelah diinstal, maka dia akan langsung masuk ke Diskus. Nah, untuk kita melihat inventornya itu sendiri, kita klik yang kotak 4 ini di sebelah kiri, pojok kiri atas. Kita klik yang inventory. Sebentar. Nah, ini tampilan inventory. Tapi bukan hanya inventory saja yang kita butuhkan. Satu lagi. Di sini saya akan menjelaskan setelah semua modul telah terinstall ya. Satu lagi kita menggunakan purchase untuk pembelian barang. Nah, di sini seperti tadi kita harus sedikit sabar dan menunggu dalam penginstalannya. Nah, ini juga telah selesai untuk penginstalan apa namanya? Si purchase, maka ada menu purchase dan menu inventory. Untuk tampilan purchase itu sendiri akan seperti ini. Nah, akan seperti ini tampilannya. Oleh karena itu, di sini saya akan menjelaskan dari awal lagi bagaimana jalan alur bisnis atau proses bisnis yang terdapat pada CV Rekatek tentang penjualan bahan kimia. Yang dimulai dari inventory dulu untuk memanage dulu barang, lalu ada bagaimana pemesanan barang atau membeli barang dari supplier. Oke, sekarang lanjut lagi. Maaf, kepotong sama istirahat. Sekarang kita akan mencoba untuk menggunakan Odoo aplikasi yang diterapkan pada CV Rekatek. Pertama, dimulai dengan mengisi dulu di inventory. Nah, inventory ini berfungsi untuk menginputkan data-data apa namanya barang. Diklik master data, nanti dia klik produk, maka di sini saya sudah mencoba memasukkan 2 item, dry ice dan iodine povidone. Nah, apabila apa namanya? Kita ingin menambahkan suatu produk atau produk yang ada di perusahaan kita, maka kita memilih create di sini. Sebentar loading. Nah, di sini tuh untuk menambahkannya tuh kita diminta untuk memasukkan namanya, lalu nanti ada yang harus diisi lagi, dan ini untuk harganya sendiri kita berapa yang akan dijualnya. Oke, kita coba satu-satu dulu. Namanya kupri sulfat. Sorry, typo. Tulisan namanya kupri sulfat. Untuk harganya sendiri, sebenarnya kalau kami menjual kupri sulfat ini per karung, yang dimana satu karung ini kilo per 25 kilo. Jadi sebenarnya bukan harga
satu karungnya itu sendiri, tapi per kilonya berapa kalau dari suppliernya itu sendiri, dan kami juga menjualnya sama, butuhnya berapa kilo, 600 kilo, berapa kilo, berarti bukan per karung gitu. Tapi karena di sini terbatas, jadi terbatas oleh keadaan eh, menu yang hanya segini, jadi kita akan menggunakan yang ada di sini saja. Contoh utama sales price di sini kita akan jual berapa? Kita akan jual satu karung itu harganya 350.000, sorry, 350.000. Itu dua, tiga. Oke. Nah, untuk catatan juga, apabila nanti kalian mengisikan suatu angka di sini, jangan menghapus 0, 20 di belakang koma ini, karena nanti akan berpengaruh pada nilai atau jumlah harga yang kalian tetapkan. Nah, di sini bisa menambahkan foto apabila ada fotonya. Di sini saya sudah mendownload contoh fotonya. Nah, seperti ini. Apabila kalian sudah yakin, tinggal save saja. Tapi kalau misalnya kalian ingin menambahkan sesuatu yang baru di inventory kalian, kalian tinggal klik yang ini, on hand unit. Tunggu sebentar, sedang loading. Nah, karena di sini belum ada stok barang yang tentang kopri sulfat, maka kita bikin saja. Tapi kalau misalnya sudah ada, tinggal save saja tadi. Atau enggak di on hand itu sudah ada jumlahnya. Misal di rumah saya ada 25 karung. Karena tadi itu karena oleh tadi itu kita harusnya kan per kilo ya, bukan per karung, tapi karena terbatas oleh fitur di sini yang apa kita artikan sih per karung gitu. Di sini cuma ada 25 karung di tangan saya. Nah, klik save, loading, dan di sini tercantum 25 karung. Nah, ini untuk produk itu sendiri. Maka di sini bertambah menjadi asalnya kan cuma ada dry ice sama iodine povidone, maka di sini bertambah jadi kopri sulfat dengan harga 350.000 yang akan dijual, dan di tangan ada 25 unit. Nah, kenapa ini ada 00 ada 003 di belakang koma titik sih? Sebenarnya ini kayak apa ya? Kayak semacam kesalahan sistem, atau kalau misalnya di satuan tuh ada 0 di belakang koma. Nah, ini di sini tuh dicantumkannya oleh si program ini, oleh sistem ini, oleh si aplikasi ini 030 di belakang koma gitu. Sama hampir pengertiannya sama, seperti kurang lebih seperti kayak gitulah. Jadi kalau yang biasa kita lihat 020 di belakang koma, sedangkan ini 30 di belakang koma gitu. Nah, ini sudah tercantum di sini si kopri sulfatnya sendiri itu dengan harga sekian. Teksnya nanti kita sebenarnya teksnya bisa sesuaikan dengan yang ada di proses bisnis. Nah, apabila ingin edit ya tinggal edit di sini. Namanya apa misalnya, harganya ada perubahan kan, karena harga itu tidak selalu menetap ya. Bisa jadi naik, bisa jadi turun sesuai dengan kebutuhan pasar dan harga pasar juga. Nah, teks ini sendiri bisa dirubah sebenarnya. Kita perlu berapa? Lalu on hand tadi yang seperti tadi bisa diedit juga. Sebentar. Nah, ini bisa diedit lagi. Tuh, bisa diedit berapa? Tinggal di save. Tapi karena saya tidak butuh, jadi saya langsung lanjut aja. Nah, sudah tercatat di sini ya. Nah, ini untuk penyimpanan suatu barang di perusahaan saya di dalam bentuk dalam bentuk aplikasi Odoo gitu. Nah, bagaimana sih kalau misalnya saya ingin membeli barang dari supplier? Oleh karena itu, saya menambahkan suatu modul lagi yang bernama purchase. Purchase ini sebagai pembelian. Saya sudah mencobanya, salah satunya. Apabila kalian baru menggunakan ini, maka yang ini tuh tidak ada sebenarnya, masih kosong gitu. Gimana cara membuat catatan pesanan di
aplikasi Odoo ini. Yang pertama kalian yang pastinya harus menginstal dulu modul yang namanya purchase, atau kalian sulit menemukan modulnya tinggal ada nanti kolom pencarian. Nah, untuk apa namanya, nama vendor ini bisa diisi oleh kalian sendiri. Misalnya saya memasukkan nama Brataku. Nah, lalu produk yang dibelinya apa, misalnya saya memasukkan iodin povidon dengan jumlah bukan iodin povidon tapi kuprisulfat, karena kita sedang membahas kuprisulfat. Saya membeli di sini 5 karung. 5 karung. Ini jangan kaget kalau ada 0 di belakang, 0 di belakang koma. Lalu tunggu sebentar. Di sini ada kesalahan, ternyata saya lupa memasukkan vendornya. Di inventory kita balik lagi ke vendor, ini hilangkan saja, kita discard, lalu masuk ke produk lagi. Nah, di sini kita masuk ke kuprisulfat. Saya lupa mengingatkan kalau nanti kalian memasukkan ini, jangan lupa masukkan vendornya itu sendiri di sini, karena ini sangat penting. Saya memasukkan Brataco, save and close, dengan harga dengan harga di sini dari vendornya itu sendiri sebagai contoh 175.000. Save. Nah, setelah ini kita kembali lagi ke purchase. Ini saya belum saya save. Nah, saya save dulu. Setelah saya save, maka akan tersimpan di sini harga dari Brataco itu sendiri 175, sedangkan saya menjual di harga 250.000 atau 350.000. Bentar, kita cek lagi ke master data produk. Oh, dengan harga 350.000. Nah, jadi nanti waktu kita ke purchase, lalu create. Nah, di sini pilih kita dengan nama Brataco, lalu dengan add product kuprisulfat, maka dia akan mencantumkan harganya sesuai dengan yang kita cantumkan di dalam vendor tadi. Kita di sini membeli 25 misalnya sebagai contoh 7 karung aja, maka akan keluar harganya 1.347.500. Kalau kita save, maka akan masuk di sini confirm order. Nah, kan akan muncul nih nomor PO-nya. Lalu kita, nah di sini ada 2 pilihan, bisa kalian masuk ke receive atau bisa langsung di receive produk. Kalau di receive produk maka dia akan langsung keterima gitu si produknya. Tapi kalau misalnya di sini kita klik di sini receive, maka dia asal langsung masuk ke inventory. Tuh, inventory ini ya, kita sebagai contoh. Ini karena sudah langsung. Nah, receive my company, dia klik satu proses karena di sini tadi kita memesan satu produk, yaitu kuprisulfat. Nah, ready, sedang loading. Nah, seperti ini. Tadi kita meminta 7. Di sini juga bisa kita edit lagi, karena permasalahan yang di sini yang saya sering alami ketika saya memesan kuprisulfat sebanyak, sebagai contoh 7
karung. Nah, ternyata yang datang cuma 3 misalnya. Nah, di sini bisa diedit. Misalnya yang datang cuma 4 karung nih, atau 5 karung lah. 5 karung. Tinggal save aja. Maka kita validasi. Nah, dia akan memberikan suatu warning atau notifikasi bahwa sisanya mau dikemanain gitu. Mau kalau ada create back order atau no back order. Jadi kalau create back order, jadi yang sisanya kita hilangkan, nanti kita membuat lagi sisanya. Kalau misalnya no back order, itu udah aja kita selesaiin aja yang 5-nya. Nggak apa-apa yang 5. Nanti saya pesan lagi kalau inget atau kalau lagi butuh gitu. Sebagai contoh saya memesannya no back order aja karena saya cuma butuh 5 aja, nggak apa-apa. Karena udah kalau bahasa Sundanya mah kagok. Maka dia akan eh merubah di sini yang saya setuju jadi 5 karena yang 2-nya lagi udah saya batalin aja gitu. Dan sudah selesai. Coba kita masuk ke inventory lagi. Apakah bertambah? Bertambah, yang asalnya 25 sekarang jadi 30 unit ya. Jadi seperti itu cara menggunakan modul purchase. Nah, bertambah kan tuh. Nah, harga sekian, bahwa dari vendor Beratako saya membeli 5 karung dengan harga sekian. Lalu gimana sih cara menjualnya gitu? Menjualnya dari saya ke PT Ultra Jaya. Bagaimana? Kita create aja di sini. Misalnya PT Ultra Jaya memerlukan kita sedang membahas kupri sulfat, misalnya membutuhkan kupri sulfat sebanyak 7. Di sini kita juga bisa masukkan selain yang ada di sini, kalian juga tinggal ketik misalnya LVK ya, bisa. Nanti tinggal create aja. Karena saya di sini sudah ada, masukkan PT Ultra Jaya, tinggal klik saja PT Ultra Jaya. Expiration kita tinggalkan, kita skip aja, ini juga tinggalkan. Nah, ini apa yang dia butuhkan. Misal sebagai contoh, dia membutuhkan iodine povidone sebanyak 20 botol. Tunggu sebentar. 20 botol. Jangan jadi anggap 20 botol ya. Kalian bisa tonton sampai habis dulu atau tonton sebelum-sebelumnya kenapa ini ada 0 di belakang titik gitu. Tinggal kalian tonton lagi sebelumnya. Ini saya mereka memesan 20 botol iodine povidone. Lalu memesan juga kupri sulfat sebanyak 7 karung. Oleh karena itu, tunggu sebentar. Maka dengan teks atau pajak sejumlah 276.000 dan yang saya akan dapat adalah 2.760.000, maka total yang harus dibayarkan dari mereka ke kita adalah 3.036.000. Kalau kita klik save, sebenarnya bisa langsung klik confirm sih kalau misalkan udah yakin. Nah, sudah jadi, maka klik confirm. Sedang loading. Nah, ini masih berupa draft PO ya, kayak kalau misalnya kita ke sana tuh masih ada ini berupa draft PO. Jadi gimana sih cara membuat invoice-nya gitu. Jadi kalau kita ke sana tuh pembayarannya gimana? Klik invoice. Sebenarnya saya kurang paham juga ini down payment ini buat apa gitu. Tapi karena teman saya menyarankan, saya memilihnya yang reguler invoice saja. Create and view invoice, bisa create langsung invoice, bisa karena saya ingin melihat juga. Nah, ini sudah berupa
invoice ya, tapi masih berupa draft juga. Jadi yang tadi masih berupa mentahan, ini masih ini udah benar draft. Jadi kalau kalian bawa ke sana pun ini udah bisa dianggap sebagai invoice itu bisa dibayarkan ya, tapi belum resmi invoice-nya. Masih ini invoice yang untuk invoice nomor S000002 sudah ada tapi belum bisa dibayarkan langsung karena kita harus menunggu realnya dulu, invoice realnya. Setelah misalnya sudah di ACC oleh pihak sana, ini udah benar di di draft invoice-nya ini saja yang dibayarkan. Kalau misalnya nanti kalian belum atau masih sedikit apa namanya, tidak enak atau bukan tidak enak apa ya, kayak ini ada yang kurang loh, bukan ini saja yang dibeli sama mereka tuh. Sebenarnya masih ada satu item lagi, misalnya dry ice. Misalnya tadi mereka memesan ke saya povidone, kopri sulfat, dan dry ice misalnya. Tapi yang dibayar di situ hanya kopri sulfat sama iodin povidone saja. Maka kalian bisa melakukan negosiasi atau berupa email kirim ke sana. Sebenarnya bukan ini saja loh, kok dry ice-nya nggak dimasukin gitu. Nah, draft ini fungsinya di situ. Karena draft ini masih berupa masih bisa dirubah-rubah, belum jadi realnya gitu. Nah, apabila sudah jadi real, maka akan seperti ini tampilannya. INV ini sebuah kode 2020-002, ini yang tadi yang invoice yang 002, maka jumlah yang akan didapatkan adalah 3.036.000. Kita balik lagi ke sales. Nah, ini yang telah dibayarkan oleh pihak mereka, bahwa PT Ultra Jaya memesan sejumlah item yang tadi, ini iodin povidone dengan 20 botol dan kopri sulfat 7 karung dengan harga sekian, maka yang didapat segini. Oleh karena itu akan tercatat di sales di sini, dan tanggal pemesanan, tanggal segala macamnya. Nah, untuk kalian juga pasti pengen tahu dong, gimana sih perkembangan atau reportingnya gitu dari setiap ini kalian, penjualan kalian, pembelian kalian, dan barang kalian. Nah, sebenarnya saya masih ada kesalahan juga. Tadi sebenarnya belum beres juga gitu, itu masih berupa mereka ngambil barang belum ke kita. Oleh karena itu di inventory kita masuk ke gudang lagi. Di sini masih ada delivery order yang dimana dia masih menunggu apakah sudah datang atau belum. Kita klik saja 2 kali di sini. Nah, apabila si pihak Ultra Jaya telah mendatangi kita dan sudah mengambil barang dari kita, maka tinggal kita klik saja di sini validate apabila mereka sudah datang. Tapi kalau mereka belum datang atau belum, ini jangan diklik aja gitu. Ini untuk validasi mereka sudah datang, sudah mengambil barang, bayarnya sudah sesuai, maka kita tinggal kita validasi saja di sininya. Validasi, you have no record, kita klik OK, apply, tunggu sebentar. Nah, sudah beres. Maka di inventory untuk delivery order sudah clear di sini ya. Nah, bagaimana sih kita ingin mengetahui reporting di inventory ini? Barang apa saja yang sudah yang datang gitu, yang ada data barangnya. Kita bisa lihat di sini. Kayaknya salah deh. Nah, ini harusnya. Oh iya, benar-benar. Nah, ini di tangan juga udah ada berapa, misalnya dry ice dengan WH stock. Nah, misalnya di tangan ada 6 karena tadi saya mencoba membeli 5 segala macam. Di sini ada 6 buah, maka ini juga hampir sama dengan jumlah yang sesuai dengan yang ada di tampilan awal. Lalu ke forecasted inventory. Di sini
Kalian bisa lihat, karena saya baru menggunakannya 1 hari, mungkin nanti di akhir video atau di beberapa hari kemudian saya akan menambahkan untuk di ending-nya saja, gimana reporting datanya. Di sini karena saya baru menggunakan sehari, maka grafiknya akan langsung ke atas. Tapi apabila kalian menggunakannya lebih dari sehari, misalnya per tanggal yang ada di sini, mereka akan grafiknya akan naik turun, naik turun, naik turun. Sama kayak seperti grafik trading gitu. Kadang naik, kadang turun. Lalu inventory valuation masih di yang kayaknya masih di sini deh. Oh ya, di sini juga ada berupa chartnya. Di sini ada yang tadi yang saya jelaskan itu berupa line chart. Tapi kalau di sini berupa apa namanya ini bar chart. Sama seperti yang saya jelaskan karena saya baru menggunakan 1 hari dan di sini baru yang keluar itu iodin povidon dan satu kuprit sulfat. Cuma sedikit kuprit sulfatnya di sini. Karena saya baru menggunakannya 1 hari dan item yang dijualnya juga baru sedikit gitu. Atau item yang diinputkan atau yang ditambahkan segala macam baru sedikit. Tapi beda kalau kalian menggunakannya sudah sering dan di sini penggunaannya sudah cukup lama, maka kalian grafiknya akan berbeda-beda. Di sini ada satu lagi yang namanya pie chart. Nah, harusnya yang saya tahu sih berupanya lingkaran ya. Kenapa tapi gini ya? Ya mungkin saya juga bingung kenapa. Ya mungkin ada yang bisa menjelaskan. Tapi ini suatu reporting atau data berupa di inventory kita ya. Lalu kita masuk ke purchase. Kita juga harus tahu bagaimana hasil pembelian kita gitu, apakah naik turun. Nah, ini juga sama karena saya baru menggunakannya sehari, maka di sini akan tercatat seperti ini. Cuma satu doang ke atas. Nah, ini cuman apa namanya? Cuma satu bar aja ke atas, cuman satu gini. Tapi kalau misalnya kalian lebih dari sehari gitu ya, mungkin di sini satu, di sini satu, di sini satu, satu. Jadi kayaknya kayak bar chart aja gitu, kayak gedung-gedung nanti ada yang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun pembeliannya. Nah ini bar chartnya karena saya baru sehari ya seperti ini gambarnya. Kita lanjut lagi ke sales. Di reporting kita juga harus tahu penjualan kita bagaimana sih. Nah mungkin di sini saya bisa sedikit menjelaskan lebih detail ya. Ini hampir sama dengan chart-chart sebelumnya. Kenapa? Karena saya baru menggunakan sehari. Maaf saya mengulang kata-kata itu terus karena emang benar kenyataannya. Tapi kalau misalnya kalian di sini sudah menggunakannya lebih dari sehari, maka kalian akan melihat di sini penjualan kalian apakah naik, apakah turun. Karena apabila naik, kalian di situ mendapat profit yang cukup baik, dan apabila turun itu berarti penjualan kalian sedang lesu atau sedang loss kalau misalnya trading. sedang turun gitu, penjualan kalian sedang ada kendala. Apa kendalanya? Kalian harus introspeksi diri. Apabila kendala itu dari segi pemasaran kah, dari segi barang yang kurang baik, atau dari apa namanya, dari produk yang sedikit ada cacat segala macam, itu akan berpengaruh penting pada penjualan kalian. Karena penjualan kalian juga dilihat bukan hanya dari segi barangnya saja, barangnya dalam artian si dagingnya saja, tapi dari segi kemasan, dari segi pelayanan kalian, dari segi tanggapan kalian, di situ akan berpengaruh pada penjualan kalian di sini. Sama halnya seperti cat-cat yang lainnya juga. Nanti apabila naik turun, kalian harus pahami di situ. Kenapa cat saya bisa naik gitu, kenapa penjualan saya bisa naik, oh saya harus meningkatkan ini. Tapi kalau misalnya penurunan, apa yang harus saya rubah dari penjualan saya? Kayaknya sepertinya ada salah di penjualan saya. Kalau pie, mungkin di sini ada beberapa bagian harusnya. Yang itu dimana saya juga kurang paham kalau untuk baca chart pie. Lalu mungkin kalau misalnya nanti kalian ingin melihat perubahan chart-chartnya, mungkin saya akan mengupload video ini untuk beberapa hari, 2 hari ke depan lah. Jadi agar kalian bisa lihat naik turunnya chart seperti apa
lalu apa namanya, pie chart-nya itu terpotong-terpotong ini seperti apa, nanti saya akan kasih lihat di ending video saja. Karena untuk sekarang saya sekaligusin ini nggak akan mungkin karena ini tuh per hari gitu terhitungnya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila kalian suka video ini klik like ke atas. Kalau misalnya video ini membosankan klik like ke bawah. Jangan lupa subscribe, share dan ke teman-teman kalian. Apabila kalian pusing menggunakan Odo bisa saling diskusi di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel Sakti Real Sak. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.